Matematika dimulai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu kembali untuk belajar matematika. Semoga teman-teman tetap semangat ya untuk belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat belajar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan belajar tentang denah dan skala. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menjelaskan skala melalui denah dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada denah. Landasan ayat Al-Qur'annya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Yang pertama, kita akan membahas tentang denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat atau wilayah. Sedangkan peta hampir sama dengan denah, namun wilayah yang ditunjukkannya lebih luas. Denah atau peta bertujuan untuk memberikan informasi letak suatu tempat atau jalan. Coba kita perhatikan Google Maps di samping. Di manakah letak SDIT Asyukriah? Berikutnya, unsur-unsur pada denah. Yang pertama adalah gambar denah. Kemudian, ada judul denah. Lalu, ada petunjuk arah mata angin. Ada nama jalan. Dan ada arah menuju lokasi yang dituju. Nah, coba teman-teman kita ingat kembali ya arah mata angin dengan lagu berikut. Mari kita nyanyikan sama-sama. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat laut, utara, timur laut. Sudah ingat ya arah mata angin? Kita lanjutkan untuk menunjukkan rute perjalanan. Zia ingin pergi ke restoran yang ada di Jalan Manggis. Bagaimana caranya Zia ke arah ke restoran? Yang pertama, Zia dari rumahnya berjalan ke arah selatan melalui Jalan Asem. Setibanya ia di perempatan, Zia berbelok ke arah timur melalui Jalan Manggis. Restoran tersebut berada di Jalan Manggis dan di sebelah kanan jalan. Selanjutnya, kita akan membahas bidang koordinat. Bidang koordinat adalah petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang digunakan untuk memudahkan mengetahui letak suatu tempat. Kegunaan bidang koordinat dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menunjukkan letak suatu tempat pada peta.
Kita seringkali menggunakan Google Maps ya saat ini untuk menunjukkan letak suatu tempat. Kemudian menunjukkan letak pesawat terbang pada radar, agar pesawat terbangnya dapat terbang dengan aman dan tidak saling menabrak satu sama lain. Berikut adalah contoh bidang koordinat. Yang mendatar adalah kolom, yaitu kolom A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kemudian, yang tegak lurus yang ke atas adalah baris. Ada baris 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Cara membacanya adalah kolom dahulu, baru baris. Nah, kita lihat contoh berikut. Yang pertama, minimarket terletak pada kolom A dan baris 1. Artinya, minimarket terletak pada koordinat A,1. Kemudian masjid berada pada kolom C, baris 3. Maka masjid terletak pada koordinat C3. Lalu taman bermain pada kolom F dan baris 5. Maka taman bermain terletak pada koordinat F5. Selanjutnya, cara menggambar pada bidang koordinat. Contoh berikut, gambarkanlah buah-buahan berikut sesuai dengan letak koordinatnya. Gambar nanas pada A,3, berarti kolom A baris 3. Letak gambar nanas. Lalu semangka pada kolom C baris 2. Koordinat C2 ada gambar semangka. Lalu gambar anggur pada D4. Kolom D baris 4 terdapat gambar anggur. Selanjutnya adalah koordinat kartesius. Pada bidang koordinat kartesius terdapat garis mendatar disebut dengan sumbu X. Lalu garis yang tegak lurus disebut dengan sumbu Y. Bilangan pada sumbu X bagian kanan dari 0 adalah bilangan positif. Dan bagian kirinya adalah bilangan negatif. Sedangkan bilangan pada sumbu Y bagian atas dari 0 adalah bilangan positif. Dan di bawah 0 adalah bilangan negatif. Kemudian kita akan membuat koordinat kartesius. Bagaimana caranya? Pertama, siapkan dahulu buku berpetak, penggaris, dan alat tulis. Kita simak ya langkah-langkah berikut ini. 1. Buatlah garis mendatarnya sebagai sumbu X. Yang kedua, buatlah garis tegak lurus sebagai sumbu Y. Yang ketiga, buatlah angka 0 pada titik pusatnya atau bagian yang paling tengahnya, yaitu 0. Yang keempat, tuliskan bilangannya. Angka 1 atau negatif 1 dimulai dari yang paling dekat dengan 0. Kita lihat ya, pada garis mendatar, bagian kanan adalah bilangan atau angka positif. Mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bagian kiri dari 0 adalah bilangan negatif. Mulai dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Sekarang kita buat bilangan pada garis yang tegak lurus. Bagian atas dari 0 adalah bilangan positif. Mulai dari 1, 2,
3, dan seterusnya. Dan bagian yang bawah adalah bilangan negatif. Mulai dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan membaca letak sebuah titik pada bidang koordinat Kartesius. Cara membaca letak titik pada bidang koordinat adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik A. Kita perhatikan dahulu dari bagian yang mendatarnya, yaitu sumbu X. Titik A, sumbu X-nya berada pada angka 1. Maka kita tuliskan 1. Kemudian, yang kedua adalah pada garis yang tegak lurus atau sumbu Y, yaitu pada angka 5. Maka titik A letak koordinatnya berada pada 1,5. Selanjutnya titik B. Kita perhatikan garis yang mendatar atau sumbu X-nya berada pada angka -6. Kemudian sumbu Y-nya berada pada angka 2. Maka letak titik B pada bidang koordinat adalah -6,2. Selanjutnya titik C. Titik C, sumbu X-nya ada di -6. Kita tuliskan dahulu yang X-nya, -6. Kemudian, sumbu Y yang tegak lurus ada di -3. Maka, letak titik C pada bidang koordinat adalah -6, -3. Selanjutnya, letak titik D. Titik D, sumbu X-nya berada pada angka 3. Dan sumbu Y-nya berada pada angka -2. Maka letak titik D berada pada 3,-2. Selanjutnya, kita akan menggambar letak sebuah titik pada bidang koordinat Kartesius. Titik A akan kita gambarkan pada 1,2, titik B -3,2, titik C -5,-3, dan titik D 3,-3. Apabila titik A, B, C, D dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Kita simak ya. Akan membuat sebuah gambar bangun datar pada bidang koordinat. Sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu titik-titik sudut pada bangun datar tersebut. Kita mulai ya. Titik A terletak pada 1,2. Berarti X-nya berada di 1 dan Y-nya di 2. Di manakah titik A? X-nya 1, Y-nya 2. Jadi titik A berada di sini ya. Titik A 1,2. Kemudian titik B terletak pada -3. Sini X-nya di -3 dan Y-nya pada 2, berarti di sini. Titik B -3,2. Titik B -3,2. Ada di sini ya letak titik B. Selanjutnya titik C. Titik C terletak pada -5, -3. X-nya di -5 dari sini dan Y-nya di -3 dari sini. Berarti
negatif 5, X-nya dan Y-nya negatif 3. Berarti titiknya ada di sini, titik C. Min 5, min 3. Kemudian letak titik D. Titik D terletak di 3, min 3. X-nya berada di 3, Y-nya di min 3. Berarti titik D letaknya ada di sini. 3, min 3. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik A ke B, kemudian B ke C, lalu C ke D, dan D ke A. Bangun yang terbentuk adalah trapesium sama kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa pada video pelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.